Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitria, Reski Ramadan, Rusda Hapipah. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu Teaching Practice for Speaking Class and Teaching Technique. Keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Kegiatan berbicara merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia normal dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Sebab berbicara itu merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang alami yang dimiliki oleh manusia. Menurut Reber tahun 1988, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan tahun 1983 halaman 15, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Materi pembelajaran keterampilan berbicara. Materi pembelajaran keterampilan berbicara yang akan diajarkan di sekolah adalah kegiatan berbicara, bukan teori-teori berbicara. Kundaro Sandono dan STY Slamet tahun 2012 dalam halaman 59 mencatat bahwa materi pembelajaran keterampilan berbicara yang tertera dalam kurikulum mencakup kegiatan 1. Berceramah, 2. Berdebat, 3. Bercakap-cakap, 4. Berkhotbah, 5. Bertelpon, 6. Bercerita, 7. Berpidato, 8. Bertukar pikiran, 9. Bertanya, 10. Bermain peran, 11. Berwawancara, 12. Berdiskusi, 13. Berkampanye, 14. Menyampaikan sambutan, selamat pesan, dan ke-15 adalah melapor. Metode keterampilan pembelajaran berbicara. Yang pertama, metode ulang ucap. Itu penerapan metode ulang ucap dilakukan guru mendengarkan suara sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Kemudian siswa diminta mengucapkan kembali sesuai dengan model yang suara yang didengarnya. Suara yang dipendengarkan boleh berupa kalimat sederhana, misalnya, "Guru, ini buku baru." Selanjutnya siswa mengulang, "Siswa, ini buku baru." Kedua adalah metode lihat ucap. Metode lihat ucap dilakukan dengan cara memperlihatkan gambar atau benda tertentu. Lalu siswa diminta menyebutkan nama benda yang ada di dalam gambar. Misalnya guru memperlihatkan gambar laptop dan bertanya, "Ini gambar apa?" Siswa secara serentak mengucapkan itu gambar laptop. Dengan cara ini ditanyakan serta secara satu persatu kepada siswa dengan menunjukkan gambar atau benda yang berada kepada setiap siswa. Yang ketiga adalah metode memerikan. Metode memerikan berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan. Pemberian perincian dapat berupa struktur benda atau langkah-langkah sesuatu kegiatan. Sebagai contoh, siswa disuruh untuk memperhatikan suatu benda atau gambar. Selanjutnya siswa diminta memberikan atau membuat perincian tentang apa yang diperlihatkan guru kepada mereka. Misalnya guru memperlihatkan 3 alat tulis, maka siswa menyebut alat tulis dilihatnya: pensil, buku, penghapus. Kemudian yang keempat, metode menjawab pertanyaan. Metode ini memancing siswa untuk berani bertanya menjawab. Misalnya, guru dapat meminta seorang siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa lain secara bergantian. Metode ini dapat dilakukan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, hobi masing-masing setiap siswa. Setiap siswa diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan guru. Yang kelima adalah metode bertanya.
Metode bertanya dapat dilakukan dengan cara meminta siswa mengajukan pertanyaan berbagai hal tentang suatu benda, di antaranya mengenai gunanya, cara membuatnya di mana, benda itu dijualnya di mana, terbuat dari apa. Misalnya tentang pensil, di mana pensil dibuat, di mana dijual, dan apa kegunaannya. Untuk menerapkan metode ini, sebaiknya guru terlebih memberikan contoh untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian yang keenam adalah metode pertanyaan menggali. Metode pertanyaan menggali dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keluasan dan kedalaman pemahaman atau pengetahuan siswa terhadap suatu masalah hal. Misalnya, guru memperlihatkan sebuah benda kepada siswa, kemudian guru menanyakan sejumlah pertanyaan kepada siswa sehubung dengan benda tersebut, seperti namanya dan apa kegunaannya. 7. Metode reka cerita gambar. Metode reka cerita gambar dapat diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau serangkaian gambar, siswa ditugaskan memperhatikan gambar tersebut. Selanjutnya, guru menyuruh siswa bercerita tentang gambar tersebut. Yang kedelapan ada metode bercerita. Misalnya siswa disuruh bercerita tentang pengalamannya, kenangan atau peristiwa yang pernah dialami atau kejadian yang direkayasa. Misalnya guru menyuruh seorang siswa di depan kelas untuk menceritakan kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada hari Senin yang lewat. Yang kesembilan ada metode melaporkan. Metode melaporkan dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk melihat suatu peristiwa atau kegiatan. Nah, misalnya melihat siswa kelas lain mengikuti pelajaran olahraga bermain kasti di lapangan. Yang ke-10 ada metode bermain peran. Metode ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan siswa memainkan peran dari salah satu tokoh terkenal. Jadi, siswa diajarkan untuk bermain peran tentang peran tokoh tersebut dan gaya bicaranya. Teknik keterampilan pembelajaran berbicara. Menurut Suyatno, tahun 2014, halaman 112-121, mencatat dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra bahwa teknik pembelajaran berbicara dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berikut. A. Wawancara. B. Cerita berpasangan. C. Pidato tanpa teks. D. Pidato dengan teks. E. Mengomentari film, sinetron, cerpen, ataupun novel. F. Debat. G. Menjadi pembawa acara. H. Memimpin rapat. I. Menerangkan penggunaan obat, makanan, minuman, benda, maupun yang lainnya. J. Bermain peran. K. Info berantai. Dan yang terakhir ada cerita berantai.